Bapak Ibu. Kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit ya Bapak Ibu. Ya, enggak. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang hidupmu tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. 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 Aku bisa rasakan, dia bisa rasakan, semua bisa rasakan. Biarkan hati terus bicara. Mungkin kali ini, mungkin kali ini, mungkin kali ini, layanlah mahakaryamu. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari...
Hmm. Bapak Ibu kita tunggu 5 menit lagi, nggih. Soalnya tadi kami yang offline itu sekitaran 100, 100 lebih ya Bu Aisyah ya. Nah, ya Betul. estimasinya kalau yang offline, yang online juga pun 200-an, harusnya Pak. gimana Ibu? Harusnya masih sekitar hampir 200. Soalnya tadi baru 70 yang hadir. Oh ya, baik. Harusnya masih apa? Harusnya banyak ini yang join online. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu minta bantuannya untuk bisa rename namanya biar kami bisa apa namanya? Cross check nanti di presensinya. Jadi di apa namanya? Bisa ditulis nama siswanya, nama putra-putri Bapak Ibu. Aku pakai nama anaknya ya, Pak Jo. J, kalau bisa Bapak, monggo. Ini lanjutkan aja semua ya. Nanti kalau saya hidupin ini silang sampean. Nanti sebentar saya cuma absen aja. Dia indah, peretas gunda. Dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Oh, oh, oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu. Selamanya akan begitu.
kita satukan tujuh bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya buka acaranya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kira-kira suara saya terdengar jelas atau tidak ya Bapak Ibu? Selamat Alhamdulillah malam. jelas, Jelas. 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 Baik, Dengar jelas. Jelas. baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk acara POTUS malam hari ini. Nah, tadinya kami berpikirnya sih bisa offline semua datangnya gitu. Tapi berhubung MAN 2 itu sedang ada penerimaan siswa baru Bapak Ibu, kondisinya memang lagi parkirnya nyarinya susah gitu. Kemudian pertimbangan yang kedua, bulan depan kami juga akan mengadakan yang namanya konsultasi pemilihan jurusan. Nah, ini nanti kami mewajibkan untuk bisa hadir tatap muka ke Inten gitu. Nah, pertimbangannya itu Bapak Ibu. Makanya ini di POTUS yang ketiga kami lenggarakan secara online. Yang sebelum-sebelumnya hybrid ya Bapak Ibu. Kita nampaknya nggak fokus betul ke peserta yang online. Nah, kali ini nanti monggo Bapak Ibu kita kupas tuntas materi yang akan disampaikan, ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan monggo disimpan. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Gitu nje. Eh, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa dulu nje Bapak Ibu. Semoga apa yang jadi pengharapan Bapak Ibu untuk putra-putrinya di Inten Jalan Bandung khususnya, eh, harapan Ibu, doa anak-anak itu terkabul, lolos di pilihan jurusan PTN yang mereka impikan. Amin. Itu ya Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, eh, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baik Bapak Ibu, kalau boleh saya cerita sedikit, atau mungkin saya tanya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu keluh kesahnya anak-anak menjalani intensif ini? Melelahkan, Pak. Melelahkan, J. Capek katanya. Full, yes. 1 minggu masuk terus, Pak. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya bisa on cam, monggo on cam. Kalaupun apa belum bisa nggak apa-apa. Jadi banyak yang ngeluhkan capek seminggu full gitu ya Bapak Ibu. Sampai demam, sakit. Duh, sampai demam. Iya, karena kan pulangnya kadang hujanan, Pak. Anjir, pas musim hujan full lah Iya, ya Bapak Ibu. kebetulan anaknya kena sinus. Oh ya Allah, baik baik baik. Kemarin dikasih matur nuwun Baisa diparingi vitamin buat anak saya. Alhamdulillah. Iya, kemarin beler soalnya katanya biar iya, sinusnya sinusnya kebetulan kumat, Bu. Oh, nggih. Gitu. Nggih, semoga lekas membaik ya Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya Bapak Ibu, jadi sengaja ini kami
di intensif itu sudah menjadwalkan mereka setiap hari. Jadi kelas wajib, lalu kemudian besoknya itu diskusi. Harusnya ada 1 hari kosong mereka. Nah, tapi tetap kami kasih tambahan wajib, yaitu untuk anak-anak yang under 50 nilainya di semua mapel. Nah, eh itu kami berikan sebagai antisipasi Bapak Ibu, karena ternyata nggak terasa waktunya tinggal 66 hari lagi loh Bapak Ibu untuk UTBK. Belum lagi nanti kepotong Lebaran. Lebaran itu nanti liburnya 2 minggu Bapak Ibu. Awal puasa ini 4 hari liburnya, gitu. Jadi kepotong banyak. Terus di awal April itu juga ternyata sekolah juga disibukkan dengan ujian. Itu. Nah, saya kurang tahu bagaimana anak-anak ini keluh kesahnya ke Bapak Ibu. Semoga ya ada sambat-sambatnya, tapi anak-anak masih semangat ya Bapak Ibu. Masih masih full tenaganya gitu. Nggih. Tak semua. Masih bertanggung jawab yang jelas, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kalau memang harus masih bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini nanti di penyampaian umum kami akan sampaikan detail bagaimana program intensif, termasuk bagaimana kemarin eh, selama intensif itu mereka sudah dapat apa aja, gitu nggih. Nah, ini nanti akan sampaikan detail oleh Bu Aisyah. Monggo Bapak Ibu bisa disimak. Kalaupun ada pertanyaan, nanti silahkan disimpan. Nanti di akhir saya akan buka sesi tanya jawab. Begitu nggih Bapak Ibu. Sampun siap Bapak Ibu. Baik. Siap, Pak. Biar nggak lama-lama ya Bu. Karena ini malam minggu. Ini sebenarnya kami eh, apa eh, mengkorbankan waktunya Bapak Ibu untuk bersantai gitu. Nggih, ngapunten nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, monggo ini nanti detailnya akan disampaikan Bu Aisyah. Bu Aisyah, sampun? Siap? Ya Pak. Nggih. Monggo Bu Aisyah. Ya, baik. Pak Iwan bisa dibantu PPT-nya? Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam, Bu Aisyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, suara saya jelas? Ini suara kendaraannya masuk nggak Bapak Ibu? Takutnya nggak masuk biar saya ke ruangan gitu. Sudah jelas. Masih aman, Bu Aisyah? Oh, jelas. Aman, Bu, aman. Ya, oke, baik. Ya. Pak Iwan, boleh dibantu PPT-nya? Ya, jadi Bapak Ibu, memang pertemuan yang ketiga ini bisa dikatakan ini pertemuan puncak. Artinya, ini sangat-sangat penting dan bahkan bisa dikatakan wajib diikuti seharusnya Bapak Ibu. Cuma ya ini tadi kami selenggarakan secara online dan juga offline. Tadi yang hadir offline itu sekitar 70 orang. Nah, ternyata di online pun ini baru sekitar 103 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengan guru-guru ya mungkin baru 90-an. Padahal jumlah siswa kami itu harusnya sekitar 270 Bapak Ibu. Artinya di sini masih banyak yang belum mengikuti. Nah, ini yang kami agak khawatir nanti kalau sampai terjadi miskomunikasi kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam pertemuan ketiga ini, lanjut Pak Wiwan. Yang mau kita bahas ada beberapa poin. Nah, yang pertama nanti saya akan sedikit menjelaskan terkait jalur SNBP. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang dinyatakan eligible itu harus seperti apa, kayak gitu. Terus nanti saya sedikit mereview program intensif yang sudah dilaksanakan adik-adik. Lalu nanti yang paling penting, di sini kita bahas bersama Bapak Ibu terkait konsultasi pemilihan jurusan, lalu juga program super intensif dan persiapan mandiri PTN. Nah,
Lanjut Pak Wi. Jadi Bapak Ibu, ini adik-adik yang dinyatakan eligible atau berpeluang melalui jalur undangan, tentu sudah melakukan registrasi akun. Jadi mereka sudah dibimbing oleh sekolah untuk melakukan registrasi akun, dan kalau di bulan ini, lanjut Pak Wiwan, itu tinggal di proses pendaftarannya saja. Jadi di tanggal sekarang itu Bapak Ibu, dari 3 Februari sampai dengan 18 Februari, adik-adik sudah bisa mendaftar pilihannya apa, seperti itu. Nah, hasil psikotes UNER untuk anak-anak yang eligible atau yang bisa mendaftar SNBP, kemarin sudah kami dahulukan, jadi hasilnya sudah ada. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi dengan wali kelasnya terkait pilihan jurusannya sudah sesuai atau belum, itu bisa Bapak Ibu. Cuma memang kemarin yang telat berkabar itu yang dari Dempo. Jadi yang dari Dempo kemarin informasi anak-anak yang eligible telat munculnya. Makanya tidak bisa kita ajukan ke UNER supaya hasilnya keluar di awal. Jadi kalau dari Dempo nanti ya konsultasinya bisa dengan pihak sekolah, ya. Peluangnya bagaimana kayak. Lanjut Pak Wiwan. Nah, lalu ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi di sini nanti yang harus kita amati bersama untuk adik-adik yang jalur SNBP, pertama kita harus paham. Kalau semisalkan mereka nanti lolos, diterima, ya, artinya mereka itu tidak bisa mengikuti lagi UTBK di tahun ini. Jadi mereka nggak bisa jalur SNBT, jalur tulis. Tahun 2026, 2027, bahkan hingga 2028. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya apabila putra-putri Bapak Ibu dinyatakan eligible, mohon didiskusikan sebaik mungkin. Diupayakan nanti semisal mereka diterima, mereka bisa senang, bisa menjalani proses kuliah dengan baik, seperti itu. Lanjut Pak Wiwan. Jadi harapannya mereka bisa nyaman nanti kalau kuliah. Dan yang paling penting Bapak Ibu ini, harap anak-anak itu tidak ada perasaan, saya pasti lulus, kayak gitu. Kenapa? Karena banyak pengalaman anak-anak yang merasa dirinya lulus, kemudian dinyatakan tidak lulus jalur undangan, semangat untuk UTBK-nya tidak ada Bapak Ibu. Karena mereka kurang persiapan. Nah, jadi ketika mereka merasa pasti lulus, akhirnya persiapan untuk UTBK-nya itu tidak ada. Mereka jadi kurang serius belajar. Tahu-tahu ketika dinyatakan tidak lulus, nah UTBK-nya pun akhirnya tidak maksimal karena tidak dipersiapkan dengan baik. Dari situ nanti akhirnya UTBK skornya jelek juga, nggak lulus juga. Nyoba mandiri pun Bapak Ibu kalau sudah ditolak di undangan SNBP, ditolak juga di SNBT, ya mereka sudah nggak semangat lagi Bapak Ibu untuk jalur mandiri. Jadi di sini apabila nanti ternyata memang lolos, ya disyukuri, artinya itu dianggap bonus. Tapi jikalaupun tidak, nanti disampaikan saja, nggak apa-apa Dek, udah kamu nangis 1 jam aja, nanti habis itu fokus, tetap persiapan untuk SNBT, seperti itu. Jadi yang paling penting di sini Bapak Ibu sampaikan ke putra-putrinya yang dinyatakan eligible, kamu kalau sudah daftar SNBP, nanti doakan, sudah setelah itu lupakan Dek. Nggak usah terlalu berharap kayak gitu. Nah, lanjut Pak Wiwan. Nah, kemarin program intensif Bapak Ibu. Jadi dari 8 Desember hingga 11 Maret kami sudah mengupayakan ya ambil start lebih awal. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin survei, belum ada bimbel yang memulai intensif itu di Desember Bapak Ibu. Jadi di situ kami dari bulan Desember sudah memulai lebih dulu. Harapannya apa? Ya harapannya anak-anak bisa lebih siap Bapak Ibu. Jadi di intensif kemarin selain modulnya yang baru, next Pak Wiwan. Nah, yang kami lakukan adalah pembelajaran dengan
melatih soal-soal kepada adik-adik. Ada soal diskusi, soal kuis, soal mandiri. Itu kalau di total minimal. Kenapa saya bilang minimal? Karena setiap mapel beda-beda Bapak Ibu. Misal, kalau ini kan ada yang 15 soal. Nah, penalaran umum itu ada 25 soal Bapak Ibu. Jadi setiap mapel itu jumlahnya beragam ya. Minimal satu pelajaran itu 40 soal. Mereka satu hari belajarnya 2 pelajaran Bapak Ibu. Artinya di situ mereka sudah mencoba 80 soal. Nah, itu dalam satu hari. Bisa kita hitung dari 8 Desember sampai 11 Maret itu sudah berapa hari gitu ya. Makanya tadi kalau dibilang sampai sakit gitu ya, ya itu kelelahan ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut Pak Wiman. Jadi selama intensif juga Bapak Ibu, di situ kami sudah menyelenggarakan tryout dari tryout ke-5, 6, 7. Besok ini hari Minggu ya, tanggal 15 mereka tryout ke-8. Lalu nanti di awal Maret itu juga ada tryout ke-9. Artinya dalam 5 kali tryout ya, program intensif itu mereka dapat 5 kali tryout. Apabila ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, diprogreskan dengan tuntas, semestinya mereka sudah bisa menguasai 160 soal prediksi UTBK Bapak Ibu. Mereka bisa mengingat, bisa terampil, seperti itu. Lanjut Pak Wiman. Nah, jadi ini kalau program pusat, nanti program intensif itu baru berakhirnya di tanggal 20 ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Wiman. Di Maret. Nah, jadi ini selama mereka intensif kemarin ya, memang sempat sedikit terpotong untuk libur Natal, Tahun Baru kayak gitu. Ini nanti juga hari Senin adik-adik sudah libur juga Bapak Ibu ya. Mereka libur untuk Imlek sampai dengan awal puasa. Masuk lagi nanti di tanggal 20 dan 21. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di pusat itu memulai program super intensif tanggal 30 Maret. Tapi di Jawa Timur nanti kami upayakan bisa lebih awal. Jadi nanti di tanggal 2 Maret untuk Jawa Timur itu kami sudah melakukan program super intensif seperti itu. Supaya ya pengenalan Bapak Ibu membiasakan. Nah, mungkin beberapa sekolah di masa itu masih ada kegiatan seperti ujian madrasah atau mungkin masih ada kegiatan penilaian tengah semester. Tidak apa-apa, nanti kita sesuaikan saja jadwalnya. Seperti itu. Nah, kemudian, next Pak Luan. Untuk tes tadi Bapak Ibu, ya, kalau yang awal-awal itu kami ini dampingi atau ada tambahannya seperti itu. Tapi karena sudah masuk program super intensif, jadi ini nanti tambahan itu bersifat tentatif Bapak Ibu. Yang wajib adalah tetap jadwal super intensif seperti itu. Artinya tentatif bagaimana? Nah, jadi di situ Bapak Ibu nanti kalau mereka meminta tambahan, nah, jadi kalau mereka meminta tambahan akan kami dampingi. Tapi kalau misalkan tidak Bapak Ibu, maka ya sudah mereka tetap berfokus untuk super intensif seperti itu. Ya, ini tadi sepertinya di kolom chat sudah ada pertanyaan, nanti saya jawab nggih Bapak Ibu nggih. Ini izinkan saya menuntaskan dulu materinya seperti itu. Nanti saya bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Lanjut Pak Wiwan. Nah, jadi Bapak Ibu ini kalau kita hitung kasar ya, adik-adik itu sudah mempersiapkan sekian banyak hari. Ya ini kalau dituliskan 27 hari belajar, berlatih 80 soal per hari, artinya mereka sudah mencoba 2.160 soal. Ini belum ditambah soal-soal yang tambahan, ya Bapak Ibu.
Karena untuk anak-anak yang nilainya masih kurang, itu kita kumpulkan, diberikan tambahan wajib. Namanya tambahan yang kurang dari 50%, kayak gitu. Jadi wali kelas juga melaporkan siapa saja anak walinya yang masih kurang. Itu kami berikan treatment secara khusus. Nah, tryout-nya pun di situ mereka sudah 5 kali Bapak Ibu selama intensif tadi. Kalau mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, tuntas, dan mengerjakan secara baik, berarti mereka itu sudah menguasai setidaknya 800 soal. Jadi ini kalau diakumulasikan, wah sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Sudah ya 3.000-an. Lanjut Pak Iwan. Nah, nanti untuk pembelajaran super intensif Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, kami memulainya dari awal Maret dan itu berlangsung sampai dengan April. Jadi nanti di April itu adik-adik melanjutkan ya program super intensif, dan ini kan ada tulisan intan ceria ya Bapak Ibu ya. Apa itu Mbak? Apa kegiatannya seperti kemarin? Tidak. Jadi untuk tulisan intan ceria yang di bulan April ini Bapak Ibu, itu adalah program doa bersama. Jadi kami nanti mengumpulkan anak-anak, kita berdoa bersama, diberikan pembekalan bagaimana nanti kalau di ruang ujian, lalu apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, jadi kami mengarahkan seperti itu. Itu yang kami maksud intan ceria di tanggal 18 April Bapak Ibu. Jadi di sini benar-benar saya memohon waktunya tinggal sedikit Bapak Ibu, ini masih banyak anak-anak yang izin. Kak, saya besok nggak tryout ya. Saya mau diajak kondangan. Masih ada yang konfirmasi juga. Kak, saya diminta nganter ke sini. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu, okay? Segala sesuatu yang masih bisa dihandle oleh Bapak Ibu sendiri atau setidaknya bisa dilakukan kakaknya atau adiknya, minta tolong sekali. Putra-putrinya hanya untuk ya 66 hari ke depan ini tidak diberikan tambahan beban tugas. Kalau boleh mereka dilayani sebaik mungkin Bapak Ibu. Supaya nanti program kami terlebih super intensif ini berjalan secara maksimal. Jadi mereka sudah nggak ada lagi izin-izin, terlebih kalau izinnya itu untuk kepentingan keluarga, seperti itu. Supaya apa ya? Supaya ini Bapak Ibu bisa lebih maksimal ketika mereka tampil di UTBK. Nah, nanti kalau UTBK gimana? Lanjut Pak Wiman. Jadi untuk UTBK itu Bapak Ibu mulai dilaksanakan di tanggal 21 April. Tapi misal gini, Mbak, anak saya dapat jadwal tanggal 29. Nah, artinya ketika proses UTBK-nya berjalan, tidak apa-apa kalau putra-putri Bapak Ibu masih mau datang ke sini menanyakan soal-soal yang kesulitan. Seperti itu. Jadi nanti untuk masa UTBK Bapak Ibu, apabila adik-adik nanti ternyata jadwal tesnya di akhir, mereka nggak apa-apa datang ke Inten untuk berdiskusi. Seperti itu. Tapi kalau dapat jadwal di awal Mbak, misal dapat tanggal 21. Nah, selanjutnya dia ngapain? Kalau dia dapat jadwalnya di awal, berarti dia beristirahat dulu. Nah, dia istirahat dulu, kemudian bulan Mei nanti disambung belajar lagi. Seperti itu. Lanjut Pak Wiman. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal tadi, nggih, untuk pertanyaan nanti pasti saya jawab, nggih. Tapi boleh kayak dicatat dulu poin-poinnya apa. Nah, nanti boleh ditanyakan seperti itu. Supaya materinya bisa saya tuntaskan dulu, jadi nanti tergambar programnya seperti apa. Nah, untuk program mandiri Bapak Ibu, nanti kami mulai di tanggal 4-5 Mei. Jadi di tanggal 4 atau 5 Mei itu kita sudah mulai persiapan belajar mandiri PTN. Kita akan mendata adik-adik mau ngambil mandiri apa.
Yang mau UI berarti nanti masuk di kelas UI. Yang mau UGM berarti nanti masuk di kelas UGM. Nah, UNER, nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita mengelompokkannya berdasarkan program mandiri yang mau mereka ikuti. Dan itu tidak kami batasi, sehingga jadwalnya pun kami setting sedemikian rupa supaya tidak berbenturan jamnya. Jadi supaya adik-adik itu bisa mengikuti sebanyak mungkin. Itu untuk program mandiri PTN. Lanjut Pak Wiwan. Nah, untuk program IUP persiapannya sudah berjalan ya Bapak Ibu. Ini sudah dari beberapa bulan yang lalu kita sudah sampaikan juga di pertemuan orang tua yang kedua, itu sudah disinggung kayak gitu. Nanti terkait jadwal-jadwal IUP, nah ini PPT-nya kan kami kirimkan ya Bapak Ibu, setiap kampus jadwalnya berbeda. Tapi jikalau tiba-tiba putra-putri Bapak Ibu ngomong gini, "Mah, temanku keterima nih IUP-nya, aku kok pengen nyoba ya," enggak apa-apa. Karena IUP itu gelombangnya kan tidak hanya satu kali. Jadi kalau nanti ternyata putra-putri Bapak Ibu berminat mau mencoba, monggo. Bisa nanti menyampaikan ke wali kelasnya, seperti itu. Lanjut Pak Wiwan. Nah, jadi beragam ya Bapak Ibu, ada yang melalui tes, ada juga yang hanya sekedar nilai raport, seperti itu. Nanti ini monggo bisa saya kirimkan, boleh dibaca dengan putra-putri. Ini yang penting Bapak Ibu. Nah, konsultasi pemilihan jurusan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan, untuk konsultasi pemilihan jurusan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, dulu ketika gedungnya Inten itu belum pindah di Jalan Bandung ini, kami masih di Jalan Bogor dulu. Siswa awal-awal itu banyak sekali yang dari luar kota, karena dulu awal-awal itu banyak dari asramanya Dempu juga. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, itu banyak sekali siswa kami dari sana. Ketika konsultasi pemilihan jurusan, orang tuanya hadir. Jadi hadir langsung menemui wali kelas, datang ke Inten, dan luar biasanya Bapak Ibu, kemampuan dia yang awalnya biasa-biasa saja, itu kok tiba-tiba melejit. Terus saya tanya, kamu kok tambah semangat Dek sekarang, nilaimu kok bagus banget ini peningkatannya. Dia jawab gini Bapak Ibu, iyalah mama saya udah jauh-jauh datang dari Kalimantan ke sini, masa saya mau nggak serius? Dia jawabnya seperti itu Bapak Ibu. Itulah alasannya kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu untuk konsultasi pemilihan jurusan ini, mohon benar-benar Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu. Jadi nanti kalau bisa memang datang langsung ke sini mendampingi putra-putrinya supaya mereka merasa mendapatkan support yang maksimal dari orang tua. Jadi nanti kenapa konsultasi jurusan ini perlu dilakukan? Karena yang pertama kita akan melihat peluang. Misal milihnya FKUP. Di situ anak Inten se-Indonesia yang milih katakan 270. Ternyata kursinya cuma ada 55. Nah, kita bisa tahu Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu berkesempatan atau tidak. Dan ini juga bisa kita gunakan sebagai alat motivasi. Jadi kita bilang, loh ini loh Dek, untuk masuk FKUB itu butuh skor segini. Kamu kan udah sedikit lagi, ayo diupayakan, pasti bisa. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Dan ini juga alat sebagai komitmen. Nanti kalau mereka sudah memilih untuk konsultasi jurusan, mereka kayak dapat layout lembaran gitu Bapak Ibu. Harapannya apa? Harapannya mereka betul-betul fokus mengajar yang mau dituju tadi. Nah, lanjut Pak Wiwan. Prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti kita lakukan konsultasi, namun tetap keputusan terakhir itu ada di tangan siswa. Kenapa begitu? Saya punya pengalaman ketika di Bandung Bapak Ibu. Ada dulu siswa saya ketika di Bandung itu sudah diterima FKUGM. Lalu dia ngambil program gap year ya, program alumni di Inten. Saya tanya,
Loh Dek kan udah FK, udah bagus, UGM lagi. Iya Kak, tapi ini kan pilihan orang tua saya. Saya cuma mau membuktikan saya bisa masuk FK. Tapi pilihan saya itu SBM ITB. Jadi tahun ini saya mau nyoba lagi. Nah, jangan sampai nanti kondisi yang seperti itu terjadi Bapak Ibu. Artinya anak-anak mengikuti, memilih, tapi hanya sebatas untuk membuktikan ke orang tua dia mampu. Tapi sebenarnya dia tidak ingin ke situ. Lalu Bapak Ibu, sekali lagi ini nanti konsultasi jurusan harus kita jadikan alat motivasi. Jadi pilihan pertama itu kita gunakan alat motivasi. Ayo nak, katanya kamu mau masuk ke STTM ITB. Berarti bisa nih belajarnya lebih rajin lagi. Dan ini juga kita pakai sebagai reflektif Bapak Ibu. Maksudnya apa Mbak? Nah, kita lihat, oh Dek ternyata untuk jurusan akuntansi UGM itu butuh skornya sekian. Nilai tryoutmu masih sekian. Kita cek kurangnya mapel apa saja supaya kamu nanti bisa minta tambahan. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu, tujuan untuk dilakukannya konsultasi pemilihan jurusan. Nah, lanjut Pak Wiwan. Jadi nanti yang pasti Bapak Ibu, kami menginginkan agar tidak terjadi penumpukan pilihan. Bayangkan kalau anak intens se-Indonesia, mereka milihnya jurusan yang sama. Jadi di situ misalkan ada 1.000 anak milihnya FK UNAIR. Nah, akhirnya apa? Padahal kita tahu kursinya cuma katakan 60. Berarti kan ya kasihan ada 960 anak yang mereka bersaing dengan temannya sendiri kayak gitu. Itulah tujuan dari konsultasi jurusan tadi Bapak Ibu. Jadi harapannya supaya anak-anak itu kalau sudah tahu posisinya berat, setidaknya kita bisa memberi alternatif. Oh, Dek, kamu kan pengennya FK. Ini kalau di UNER nilainya masih kurang. Coba ayo kita simulasikan, misalnya entah di Jember kah, entah di Udayana kah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang pasti, ini kita jadikan momentum untuk memperkuat kepercayaan diri siswa. Jadi kita yakinkan mereka, kamu sudah mengupayakan sedemikian rupa, nak. Pasti kamu bisa, kayak gitu. Dan ini kita tanamkan keyakinan, nggak ada kok cita-cita yang terlalu tinggi. Jadi kamu nggak usah takut. Toh pilihan duanya kan sudah kita diskusikan seaman mungkin, supaya nanti mereka juga tenang, Bapak Ibu. Jadi kalau boleh, ya memang pilihan satu tetap pilihan mereka. Tapi pilihan dua, nah kalau boleh ini, ya kita sesuaikan dengan kemampuan yang sekiranya mereka mampu mencapai itu. Supaya kalau memang nanti agak meleset, pilihan satunya nggak dapat, pilihan dua itu masih bisa lolos. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita pastikan Bapak Ibu dalam 66 hari ini, mereka itu tetap semangat belajar, memperjuangkan pilihan mereka habis-habisan Bapak Ibu. Dan mereka bisa totalitas. Jadi itu tadi Bapak Ibu kalau boleh 66 hari ke depan Bapak Ibu berkenan melayani kebutuhan mereka. Kalau tahu mendung, udah mantelnya dimasukkan ke jok motornya. Terus kalau bisa diberi bekal makanannya. Kalau memang mereka beli makanan di luar, ya dipastikan uang sakunya cukup kayak gitu Bapak Ibu. Jadi betul-betul anak-anak dalam 66 hari kita jaga mentalnya, kita jaga semangatnya, kita jaga moodnya. Karena kalau mereka sudah mentalnya jatuh, moodnya nggak baik, khawatirnya UTBK-nya nggak bisa maksimal, Bapak Ibu. Mbak, dari tadi kok UTBK terus yang ditekankan? Karena Bapak Ibu, beberapa jalur mandiri untuk saat ini sudah banyak yang pakai skor UTBK. Jadi nanti ngapunten, kalau skor UTBK-nya memang sedikit atau kecil, ya potensi untuk jalur mandiri pun akhirnya tidak bisa banyak seperti itu. Lanjut Pak Wiwan. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Nanti ini kita lakukan secara tatap muka bertiga nih Bapak Ibu, wali kelas,
Orang tua boleh datang dua-duanya Bapak Ibu, itu lebih baik. Jadi kalau ayah dan ibunya bisa menyempatkan, mendampingi, memberi support, itu lebih baik. Dan juga anaknya, kayak gitu. Kemudian nanti di situ akan kita simulasikan. Harapan kami jangan ada drama ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu yang terjadi. Anaknya ngotot pingin apa sampai nangis-nangis. Ayahnya marah nanti keluar ruangan. Ibunya bingung. Waduh ini gimana? Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi betul-betul minta tolong kalau boleh di rumah sudah tipis-tipis didiskusikan. Jadi nanti enak ketika diinten tinggal kita simulasikan. Terkadang yang bikin lama itu ketika ada yang seperti itu tadi Bapak Ibu. Gontok-gontokan masalah pilihan jurusan. Nah, lanjut Pak Wiman. Jadi supaya nanti prosesnya bisa cepat Bapak Ibu konsultasi jurusan ini, minta tolong mulai hari ini Bapak Ibu sudah mendiskusikan dengan putra-putrinya minimal ada 5 pilihan alternatif. Jadi kalau misalnya Mbak anaknya satu ingin banget FKUI, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pilihan 2 nanti kira-kira apa? Nah, disiapkan 5 alternatif lagi. Karena kalau misalkan pilihan 2-nya juga nggak cukup nilainya, maka kita coba simulasikan 5 pilihan yang lain. Supaya apa? Supaya memberi peluang lolos lebih banyak. Seperti itu. Lanjut Pak Wiman. Nah, jadi tadi Bapak Ibu, data yang kami pakai adalah data nilai tryout, rata-rata tryout dari TO ke-5 sampai TO 9. Jadi data yang dipakai data TO 5 sampai TO 9. Itulah alasannya kenapa dari POTUS kemarin saya sudah bilang, Bapak Ibu tolong tidak diajak berkegiatan ketika tryout seperti itu. Karena ini tadi datanya itu mau kami pakai untuk konsultasi pemilihan jurusan. Dan nanti harapannya Bapak Ibu, ketika program super intensif, mereka sudah mencoba begitu banyak soal ya Bapak Ibu ya, berlatih banyak soal, kemudian berlatih tryout soal-soal prediksi, ya doa kita ya Bapak Ibu ya, doa kita bersama, mereka bisa lolos di pilihannya, seperti itu. Lanjut Pak Iwan. Nah, jadi ini jadwal konsultasinya. Nah, ini penting Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Untuk konsultasi jurusan tidak bisa nego. Maksudnya apa Mbak? Gak bisa nego. Di situ Bapak Ibu, misal Bapak Ibu dapat jadwalnya tanggal 13, oke? Hari Jumat misalnya, 13 Maret. Nah, itu web putra-putri Bapak Ibu hanya bisa dibuka di hari tersebut. Jadi nggak bisa kalau mau, Mbak aku mau tanggal 12 saja, nggak bisa Bapak Ibu. Atau misalnya, Mbak aku maunya di tanggal 15 saja, itu juga nggak bisa. Jadi webnya dibuka hanya ketika jadwal konsultasinya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga. Misal nih, kayak saya, anak walinya kurang lebih 25-an, ya. Kemudian misalkan mereka dapat yang 15 anak dapat jadwal di tanggal 15 gitu. Nah, kan jamnya berarti harus saya atur Bapak Ibu. Jadi minta tolong misalkan ketika jenengan saya undangnya jam 9 TET, maka di situ jam 9 harus sudah ada di lokasi. Kenapa? Karena kalau nanti jenengan baru datang jam 10 apalagi mungkin jam 12 itu sudah jadwal untuk konsultasi siswa yang lain. Jadi untuk jadwal konsultasi KPJ ini Bapak Ibu betul-betul memang karena satu anak hanya dibatasi 1 hari, maka itu jamnya pun diatur Bapak Ibu. Kenapa Mbak kok diaturnya per hari kayak gitu? Di sini harapannya terjadi pemetaan Bapak Ibu. Bayangkan kalau anak-anak yang nilainya tinggi, mereka milihnya di akhir-akhir. Otomatis itu akan menggeser posisi anak-anak yang nilainya rendah. Akhirnya datanya tidak valid. Itulah alasannya kenapa ini dikelompokkan. Jadi nanti pengelompokannya biasanya kalau yang dapat awal-awal itu yang nilai TU-nya tinggi-tinggi kayak gitu. Nanti yang kedua itu berarti yang agak medium. Keempat, kelima itu udah yang menengah ke bawah Bapak Ibu. Jadi seperti itu.
Dan mohon maaf sekali lagi, semisal bisa jadi kami mengabari kapan jadwalnya itu H-1. Loh Mbak, kok dadak, kok mepet gitu. Kan nanti nggak bisa izin, nggak bisa persiapan. Nah, kekhawatiran kami begini Bapak Ibu. Di jadwal kami yang awal ya, sebelum ada revisi, tryout itu di tanggal 1 Bapak Ibu, 1 Maret. Nah, kalau di situ kemungkinan masih aman. Karena nanti tanggal 2 diolah, nilainya ada, tanggal 3 dipetakan, dia kelompok jurusannya konsultasi ke berapa, 1, 2, 3, atau 4, 5, kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian hari Rabu datanya didistribusikan ke daerah, kami dikasih tahu kayak gitu. Yang repot adalah di revisi jadwal itu ada berkemungkinan tryout-nya di tanggal 8. Nah, tadi kan seperti kita sampaikan, konsultasi pemilihan jurusan menggunakan data tryout sampai tryout ke 9. Nah, artinya kalau tryout 9-nya baru dilakukan di hari Minggu tanggal 8, Bapak Ibu, berarti mengolah nilainya kan hari Senin tanggal 9. Mengelompokkannya baru hari Selasa. Diinformasikan ke kami kemungkinan baru hari Rabu. Jadi bisa saja hari Rabu kami baru ngabari ke Bapak Ibu, baru ngundang kayak gitu. Jadi mohon maaf nanti apabila kondisinya memang harus seperti itu. Nah, lanjut Pak Iwan. Kemudian Bapak Ibu, nanti pengumuman untuk yang eligible tadi, yang jalur SNBP, itu ada di tanggal 31. Jadi pengumumannya ada di tanggal 31 Maret. Ya mudah-mudahan mereka lolos semua ya Bapak Ibu, amin. Tapi tetap Bapak Ibu, kan kita tidak pernah tahu. Alangkah baiknya kalau kita sedia payung sebelum hujan. Jadi benar-benar kita persiapkan UTBK-nya. Kekhawatirannya kan kondisi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lanjut, Pak. Nah, tadi ada yang sempat menanyakan, kok nilai tryout anak saya masih kecil gitu kan ya. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena belajar di Inten itu menggunakan prinsip Pareto. Artinya gimana Mbak? Waktu belajar atau usaha mereka itu sampai bulan ini kalau kita hitung itu sudah 80% dari prosesnya. Tapi hasilnya masih 20%. Kenapa demikian? Nah, lanjut Pak Iwan. Karena Bapak Ibu, di awal ini tadi, mereka itu sedang berproses untuk melatih kedisiplinannya, membentuk daya tahannya, mengumpulkan informasi, pengetahuannya diingat, kemudian melatih keterampilan kerjainnya seperti apa. Mereka masih berusaha memproses informasi, Bapak Ibu. Wajar kalau untuk beberapa anak nilainya masih kecil. Tapi nanti Bapak Ibu kalau mereka kuat dengan kondisi itu tadi, mereka berkenan mengupayakan lebih maksimal di 20% waktu terakhir, nanti Pak Wiman. Nah, jadi nanti di 20% waktu terakhir bisa dikatakan ya ketika proses super intensif ini tadi, mereka tinggal mengimplementasikan yang sudah mereka kuasai. Jadi disitulah terjadi akselerasi luar biasa. Maka hasilnya adalah 100%. Kenapa? Ya tadi daya juangnya sudah terbentuk, daya tahannya sudah terbentuk, informasinya sudah bagus. Jadi nanti kalau super intensif, nilai tryout putra putri Bapak Ibu bagus ya, melejitnya luar biasa. Jangan langsung suudon atau berburuk sangka. Kamu pasti ini curang ya, kamu nyontek ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena memang secara konsep teori kami seperti ini harus. Nah, jadi kalau awalnya masih jelek, yaitu mereka sedang berproses informasi Bapak Ibu. Tapi ketika super intensif, ketika skillnya sudah terkuasai secara baik, harusnya hasilnya terlihat. Lanjut Pak Wiwan. Jadi mohon dikuatkan putra-putrinya yang masih merasa kok masih jelek sih, kayak gitu enggak apa-apa Bapak Ibu. Masih ada waktu. Nah, ini doa kami Bapak Ibu ya. Saya senang sekali nanti kalau 25 Mei ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu datang ke sini berbondong-bondong bawa tumpeng gitu, Mbak, anakku keterima UNER, anakku keterima UI, keterima UGM, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi doa kami itu Bapak Ibu, semoga semuanya lolos di pilihan pertamanya, kayak gitu. Amin gitu nih Bapak Ibu nggih. Jadi entah melalui jalurnya jalur undangan SNPT, entah jalur UTBK, yang penting mereka bisa diterima di pilihannya Bapak Ibu. Dan mereka berbahagia kuliah di pilihannya tadi. Itu harapan kami. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya sudah Pak Iwan yang ini. Jadi begini Bapak Ibu. Ini saya sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Di tahun dulu sekitar 2016-an, adik-adik itu tesnya masih pakai paper, pakai kertas. Nah, karena pakai kertas, maka tesnya itu tidak harus di kampus. Di sekolah-sekolah bisa. Karena UTBK zaman dulu harus dilakukan dalam 1 hari. Artinya dari Sabang sampai Merauke, tes harinya sama, jamnya sama. Harus mulai dan berakhir di waktu yang sama. Singkat cerita, ada siswa kami 3 orang waktu itu dapat lokasi tes yang pelosok, Bapak Ibu. Jadi dia dapat lokasi tes di salah satu SMK di Malang itu yang agak hidden, agak tersembunyi. Bersyukur karena kalau adik-adik kan tes lokasi H-1. Jadi mereka sudah tahu tempat tesnya, mereka on time, tepat. Nah, waktu itu pengawasnya terlambat sampai hampir 45 menit, Bapak Ibu. Artinya apa? Waktu mereka mengerjakan terpotong hampir 45 menit. Luar biasanya Bapak Ibu, dari 3 anak tadi, yang 2 tetap tembus di UI. Nah, itulah yang saya sebut faktor X Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu nanti kendala apa, tantangan apa yang dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu. Dari situlah kami dari minggu kemarin melakukan kegiatan galang dana Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putrinya cerita, "Ma, uangku habis." Nah, mungkin untuk donasi itu Bapak Ibu. Kami melakukan kegiatan tali kasih namanya. Kami bagi-bagi takjil, bagi-bagi sembako, kami ke panti. Ya, mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu, semisal doa kita bersama tidak terlalu didengar oleh Tuhan, mana tahu doa-doa orang lain itu bisa dikabulkan Bapak Ibu. Jadi ini ada video, gambaran kegiatan kami tahun kemarin, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Silakan Pak Wiman. Kita kan selalu abadi.
Ya, jadi kurang lebih gambaran kegiatannya seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami menyelenggarakannya di tanggal 27 Februari. Jadi ketika hari Jumat ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan ya itu tadi Bapak Ibu. Nanti yang kita usahakan, yang kita doakan, itulah nanti yang bisa berbuah baik untuk adik-adik. Jadi di sini jikalau Bapak Ibu juga nantinya mau berdonasi silakan seperti itu. Kalau mau ikut berkontribusi seperti tahun kemarin itu kebetulan ada yang jual beras Bapak Ibu. Jadi kami ngambilnya dari situ tapi kayak Mbak ini tak diskon wes, tak kasih harga segini aja. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus dalam bentuk uang. Kalau misalkan ada sesuatu mau ikut disedekahkan boleh Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo saya kembalikan ke Pak Johan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Aisyah. Luar biasa yang disampaikan. Semoga bisa disimak dengan baik ya tadi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, saya buka pertanyaan kalau memang ada. Saya beri kesempatan. Silakan raise hand, monggo Bapak Ibu biar saya tahu. Ada? Kalau belum ada, saya coba lihat yang di chat ya Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan, Bu Aisyah. Tapi tadi nampaknya sudah sedikit kejawab. Skor TO anak-anak kok masih minim ya Bu Aisyah? Dari pengalaman sebelumnya apa memang seperti ini? Mungkin saat intensif melonjak tinggi begitukah? Itu Bu Aisyah sementara bisa ditanggapi dulu. Ya, nggih. Jadi seperti yang barusan saya jelaskan Bapak Ibu, kalau di awal-awal biasanya anak-anak itu memang jujur rasa kesadaran waktunya belum terlalu muncul dan memang itu masih proses pembentukan informasi Bapak Ibu. Makanya di situ kalau nilainya masih kecil ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ketika super intensif, ketika mereka sudah tahu nih, saya sudah waktunya berlari. Nah, di samping semangat mereka yang lebih maksimal, lebih tinggi Bapak Ibu, itu juga secara informasi, secara keterampilan mereka sudah terbentuk. Jadi memang pada umumnya dan sering kali nilai anak-anak itu muncul ya, nilainya muncul secara maksimal atau nilainya tinggi ketika super intensif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilainya bagus itu memang seringkali ketika super intensif. Ya. Mungkin itu Pak Jo, terima kasih. Ya, baik Bu Aisyah. Nampaknya ini ada yang raise hand. Saya dahulukan ya. Monggo ini atas nama Ibu Vivin Novaliana. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya off cam nggih. Perkenalkan saya orang tua dari Nabil nggih. Kebetulan Nabil itu kan ada di asrama. Jadi mungkin komunikasi saya terkait bagaimana lesnya, secara teknisnya saya tidak begitu paham. Tapi saya rasa anaknya sudah sudah bisa bertanggung jawab untuk mempersiapkan ini semua. Cuma ini kan yang saya tanyakan, ini kan masa untuk libur awal puasa, nggih. Jadi ini anaknya OTW pulang selama 1 minggu. Apakah dalam 1 minggu ini untuk pembelajaran di Inten itu off atau ada pembelajaran daring? Terus apa yang kita lakukan mungkin sebagai orang tua, kemarin melihat dari hasil tryout-nya tadi yang sudah disampaikan bahwa yang dilihat tryout 5, 6, 7. Tryout 5 ini masih 398, terus tryout 6 ini 513 dan tryout 7 453. Nah, ini kan masing-masing ada PU, PK dan lain-lain. Mungkin apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua dalam 1 minggu ini itu tadi apakah ada pembelajaran online gitu ataukah memang anak diminta untuk
belajar sendiri dan mungkin ada target-target berapa soal atau bagaimana. Mohon maaf, mungkin selama ini saya tidak begitu tahu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak karena ada di Ma'had itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Monggo langsung saja Bu Aisyah bisa ditanggapi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pembelajaran Ibu, kami liburnya seperti saya infokan tadi, tanggal 16 sampai tanggal 19. Artinya di tanggal 20 dan 21 itu adik-adik sudah masuk. Seperti itu. Nah, selama 4 hari itu apakah ada pembelajaran? Tidak, Bapak Ibu. Karena memang itu kan ya pertama libur Imlek, saya yakin ada juga yang merayakan ya, banyak yang juga merayakan, dan libur awal puasa Bapak Ibu. Jadi juga yang muslim di situ juga pasti melakukan ibadah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Lah terus Mbak, 4 hari anak saya nanti di rumah ngapain? Kan habis tryout ya Bapak Ibu ya. Monggo diarahkan saja, kerjain dulu nak progresmu. Pas kamu masuk tinggal di-cross-check ke gurunya seperti itu. Jadi nanti 1 minggu ngapain? Ya itu tadi Bapak Ibu, 4 harinya silakan dipakai untuk mengerjakan kembali soal tryout atau progres namanya. Seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Lalu kalau nilainya tadi gimana Mbak? Kan itu dipakai konsultasi. Tadi sudah kami garis bawahi Bapak Ibu, pilihan pertama adik-adik itu tidak kami ganggu gugat. Kalau mereka memang kekeh mau FKUI, kalau dengan tahu kondisinya seperti apa, persaingannya bagaimana, siap resikonya, tetap kami dukung. Tidak akan kami ganti. Kami hanya akan memberikan advice ya, nasihat-nasihat untuk pilihan 2, alangkah bijaknya kalau kamu pilih. Nah, mungkin di sini supaya kamu tetap ada peluang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau pilihan 1 silakan. Artinya mau memilih apapun itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena itu kan impian dan cita-cita anak-anak. Seperti itu. Tapi biasanya anak-anak sudah sadar misalkan di situ pemilihnya ada 270, dia peringkat 270, kursinya cuma 40. Nah, ya dia nggak berani nabrak juga Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi seperti itu mungkin. Ya, silakan Pak Johan. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Demikian Ibu Vivin untuk jawabannya. Berikutnya saya beri kesempatan untuk Ortu Raisya Nurani. Monggo Ibu atau Bapak bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Johan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya orang tua Raisya. Bu Aisyah, mohon pertanyaan nih. Mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain dan Bu Vivin tadi. Nopo nggih, hasil tryout-nya itu kan masih sekitar 500-an nggih. Kayaknya kok dengan apa yang berseliweran di medsos dengan pilihan Ananda itu kayaknya kok lumayan tautannya itu lumayan jauh. Kemudian mohon informasi yang dimaksud dengan nilai IRT itu apa? Yang tercantum di pengumuman nilai TO yang terakhir. Selanjutnya, apakah ada tips dan trik untuk orang tua untuk persiapan UTBK ini? Apakah ada pengaruh kami harus cepat-cepat mendaftar atau bagaimana untuk menyikapi ya semua kemungkinan Pak Johan, Bu Aisyah. Kemudian pertanyaannya saya yang di chat, apakah pemilihan tempat ujian itu sama saja atau ada peluang-peluang tertentu? Dan apakah harus di tempat kita melaksanakan ujian itu cukup di Kota Malang atau di tempat tujuan universitas yang diinginkan oleh Ananda?
mungkin tip dan trik kami untuk orang tua nggih, Bapak dan Ibu, untuk dukungan kalau insya Allah kalau untuk belajar kami sudah percaya ke anak-anak, mereka pasti berusaha sekeras mungkin yang mereka bisa seperti itu. Dan kesempatan untuk orang tua untuk mendukungnya nggih, mungkin tentang pendaftaran UTBK-nya nggih. Apa yang harus kami lakukan? Saran Pak Johan dan Bu Aisyah bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bu Aisyah, silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya tanggapin dulu tadi terkait nilai ya. Jadi penekanannya masih sama Bapak Ibu, untuk nilai itu pada umumnya nggih. Nah, pada umumnya adik-adik itu melejit ketika super intensif. Karena dengan konsep yang seperti itu tadi. Nah, lalu kalau sekarang nilainya kan dipakai konsultasi jurusan, terus nanti kalau terlihat nggak nutut gimana, kita kan tidak melihat itu tidak dari satu anak. Artinya kami itu membandingkannya dengan anak inten yang memilih jurusan yang sama. Dan mereka sama-sama kelas 12, artinya mereka punya beban tugas sekolah yang sama, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa gampangnya gini Bapak Ibu, kalau bersaing dengan sesama siswa intens saja, posisinya masih rendah, nah belum ditambah dengan siswa dari luar Bapak Ibu. Artinya kan itu bisa membuat posisinya lebih turun gitu. Tapi jika lo memang putra-putri Bapak Ibu itu udah itu pilihan utamanya, jangan diganggu gugat. Meskipun terlihat kayak seolah-olah tidak berkesempatan, tetap izinkan memilih itu Bapak Ibu. Karena itu memang cita-citanya. Kita tidak pernah tahu yang namanya mukjizat. Meskipun satu kursinya, kalau memang rezekinya, ya pasti dia yang dapat Bapak Ibu. Jadi kalau boleh, ya udah nggak apa-apa. Pilihan pertamanya kalau memang dia tidak mau mengubah, jangan dipaksa mengubah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dipaksa mengubah, nanti ketika skor dia ternyata tinggi, nah ada penyesalan. Loh kemarin kok disuruh ngubah sih, padahal ini aku harusnya bisa. Nah, kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Jadi yang kita rencanakan, yang kita upayakan itu pilihan kedua. Supaya apa? Supaya aman Bapak Ibu. Jadi supaya ibaratnya orang jatuh itu ada jaringnya, nggak sampai dia nggak dapat sama sekali. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu terkait IRT, nah itu respon butir. Jadi nilai skor UTBK itu berdasarkan tingkat kesulitan. Artinya, saya misalkan bisa menjawab soal nomor 5. Nah, lalu soal nomor 5 itu adalah soal yang paling sulit, karena anak yang bisa menjawab soal itu hanya sedikit jumlahnya. Maka berpotensi skor saya di nilai nomor 5 tadi itu tinggi Bapak Ibu. Itu namanya IRT. Jadi itu melalui derajat tingkat kesulitan soalnya. Dan ini kan baru seinten, artinya Bapak Ibu. Nanti ketika real UTBK, jumlah pesertanya lebih banyak. Jadi jumlah sampelnya itu jauh lebih banyak, kayak gitu. Kalau kemarin yang dikeluarkan inten, itu kan hanya siswa inten, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk IRT. Kemudian terkait pendaftaran dan pemilihan tempat. Ini sepemahaman saya saja nih Bapak Ibu. Sepemahaman saya, setiap daerah memiliki jumlah soal yang sama, derajat tingkat kesulitan yang sama. Jadi di situ setiap daerah punya misalkan satu daerah itu ada 8 kode soal. Maka 8 kode soal itu dirancang atau disusun dengan tingkat kemiripan dan tingkat kesulitan yang setara. Hanya saja nanti kondisinya begini Bapak Ibu. Sepemahaman saya untuk penerimaan UTBK pun Bapak Ibu itu ada kayak jatah daerah. Artinya nggak mungkin kayak suatu daerah karena nilainya kayak rendah sekali maka di daerah itu nggak ada yang diterima sama sekali. Artinya dia tetap dapat kuota jatah Bapak Ibu. Namanya pemerataan daerah. Nah, pemerataan daerah ini bisa diberikan
baik di jalur SNBP ataupun di jalur SNPT itu bergantung kebijakan kampusnya. Artinya ketika dia mengambil kebijakan, oh aku ambil putra daerah terbanyaknya di UTBK saja. Berarti ya jangan heran misalkan nanti Jawa Barat banyak ambil dari anak-anak Jawa Barat. Nah, hal seperti itu bisa kayak gitu. Dan itu tadi Bapak Ibu, biasanya kan indikatornya bukan tempat tinggal, tapi indikatornya sekolah. Karena yang didaftarkan biasanya kan alamat sekolah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya tidak masalah Bapak Ibu mau daftar dimanapun, asalkan kita persiapkan anaknya sebagus mungkin, anaknya sesiap mungkin, mau tesnya dimanapun itu tidak masalah. Yang paling penting tadi Bapak Ibu, persiapannya. Jadi kami menginginkan adik-adik itu mengikuti persiapan secara maksimal. Karena sedih juga Bapak Ibu, kemarin kasusnya saya progres siswa, saya tanyain, Dek, lingkaran itu derajatnya berapa? Kelas 12 nggak bisa jawab Bapak Ibu. Jadi dia tidak paham satu lingkaran itu berapa derajat. Ya kondisinya memang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan Pak Jo itu setiap malam minggu kayak gini, ini pasti nanti sampai malam lagi. Tapi ini libur ya Bapak Ibu. Biasanya itu kalau tiap malam minggu pasti begadang bikin jadwal tambahan anak-anak yang nilainya kurang dari 50%. Jadi kalau dari usaha belajar ya kita sudah programnya sangat-sangat maksimal Bapak Ibu. Bergantung itu tadi, apakah putra-putri Bapak Ibu mengikutinya juga dengan maksimal. Karena mohon maaf, banyak juga adik-adik yang melakukan program inten masih sebatas rutinitas saja. Jadi ya sudah, asalkan saya hadir kan saya absen udah, nanti saya nggak ditanyain mama saya kemana, kayak gitu. Tapi ketika diajari ya, mereka pikirannya kemana-mana, itu masih banyak juga Bapak Ibu. Makanya di sini benar-benar nanti kita bareng-bareng Bapak Ibu, ketika super intensif kalau boleh betul-betul mereka fokus. Supaya tadi betul-betul 20% waktu terakhir kemampuannya melejit. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab. Silakan Pak Johan. Boleh satu lagi Pak Johan? Monggo, monggo Ibu, silakan. Tadi kan berkaitan dengan prosentase, nggih. Kemudian UTBK itu kan ada beberapa gelombang. Nah, Betul Ibu. kita tahu sendiri ya bukan latah atau negative thinking gitu. Hanya masyarakat Indonesia kan sangat oportunis kalau menurut saya. Mohon maaf. Kaitannya tentang misalnya saya berpikir gitu untuk gelombang pertama mungkin purely gitu nggak ya. Dan dari sejarah TKA kemarin itu kan nilai 100 itu ada di gelombang kedua dan banyak viral yang bocor-bocor seperti itu gitu. Nah, apakah itu berpengaruh? Tadi kan ada prosentase daerah. Apakah setiap satu sesi pertama itu ada prosentase yang sama atau itu diprosentasekan antara sesi 1 sampai sesi, ada berapa sesi ya? Mohon maaf. Itu baru diurutkan atau bagaimana nggih? Matur nuwun informasinya. Ya, terima kasih Ibu. Gimana Bu Aisyah? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, ini yang mau saya tegaskan, nggih. Konsepnya begini. Kekhawatiran Bapak Ibu, overthinking Bapak Ibu itu bisa menular ke putra-putrinya. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlalu dalam mikir, nanti kebijakan kampusnya merebutnya seperti apa ya, lalu sistem pembobotannya bagaimana ya, lalu memikirkan lagi kalau nanti ada kecurangan-kecurangan bagaimana ya. Saya cuma mau bilang seperti ini Bapak Ibu. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau di bawah kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang di luar kendali kita Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Kamu tidak usah ngurusin hal-hal di luar yang nggak bisa kamu kendalikan. Sistem aturan itu sudah ada yang ngatur, udah ada yang ngurusin itu.
Nah, yang bisa kamu kendalikan, nak, kamu belajar semaksimal mungkin, kamu berdoa sekuat mungkin. Kalau memang itu rezekimu, itu jadi milikmu. Karena kalau kita nanti mikirin, aduh sistem penilaiannya bagaimana ya, tesnya harus di mana. Nah, itu pusing sendiri Bapak Ibu. Dan itu tadi, overthinking kita itu nular loh ke anak-anak. Kalau anak-anak jadinya sibuk memikirkan itu, mereka jadinya lupa akan belajarnya Bapak Ibu. Jadi di sini mohon juga Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas. Yang pasti Bapak Ibu seperti saya sampaikan, satu pun kursinya kalau itu rezeki putra putri Bapak Ibu, pasti putra putri Bapak Ibu yang duduk di sana. Jadi mari di sini Bapak Ibu kita bareng-bareng bagaimana anak-anak belajar dengan bahagia, menerima ilmu dengan baik, seperti itu Bapak Ibu. Dan mereka bisa menampilkan UTBK sebaik mungkin. Terlepas hasil, ya kita serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menerima apapun nanti hasilnya. Ibaratnya kayak kita orang bercocok tanam Bapak Ibu, nanti kita kan nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Yang bisa kita lakukan kan, ya sudah kita tanam, kita rawat, kita pupuk kayak gitu. Kalau masalah hasilnya ya itu sudah di luar kendali kita Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jadi sedikit menambahkan, Ibu. Jadi terkait penilaian IRT, nampaknya ini sudah lama. Jadi memang disengaja IRT karena kan penilaiannya kemungkinan harian. Jadi persentasenya misal benar berapa poinnya. Kalau ternyata persentasenya lebih banyak yang benar, berarti kan kategorinya soal itu mudah. Maka poinnya juga akan rendah gitu. Nah, terkait nanti ada bocoran dan lain-lain, nampaknya panitia sudah cukup cukup tanggap terhadap ini Bapak Ibu. Jadi dirasa juga soalnya setiap hari itu ganti gitu. Makanya kami meminta untuk tetap semangati Bapak Ibu. Ya kalaupun nanti ada bocoran, tetap tenang dulu. Sekiranya nanti bisa ngecek, oh kalau memang soalnya ternyata sudah dipelajari di Inten, ya sudah, kita cukup bisa review lagi gitu. Gitu aja mungkin Bapak Ibu untuk tambahannya. Oke, terima kasih Pak John, Bu Aisyah. Monggo berikutnya sama-sama Ibu. Monggo berikutnya saya beri kesempatan, mohon maaf ini Aipun atas nama Aipun. Silakan Bapak atau Ibu. Malam Mbak, Oke, maaf. monggo. Saya kan anak orang tua dari Alsena. Kebetulan kami tinggal di Papua. Jadi untuk konsultasi pilihan jurusan, apakah tidak apa-apa kalau anaknya saja, karena kami agak ini kendala dengan waktu dan ya biaya juga seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada sempat bilang minimal 5 pilihan, itu pilihan kampus ya atau seperti apa gitu? Apa jurusan atau gimana? Saya kurang paham tadi itu karena sempat agak lambat. Terus yang super intensif ini apakah program yang lanjutan sekarang atau seperti apa ya? Itu terus satu lagi, ada teman kerja, anaknya dia kan sudah kuliah sekarang di kedokteran Unhas. Kemarin dia katanya kebetulan SMA-nya di Makassar, dan saat tes dia eh, eh, pindah ke ini ke Balikpapan, katanya lebih berpeluang kalau dari daerah sana untuk nembak ke Makassar, ke Unhasnya gitu. Jadi nggak ambil di kota tersebut untuk tesnya. Itu bagaimana ya? Saya kurang paham gitu. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Monggo Bu Isa. Iya, baik Bapak. Jadi betul tadi terkait yang 5 pilihan itu adalah 5 pilihan jurusan alternatif. Jadi nanti selain pilihan utama, kalau boleh
adik-adik sudah menyiapkan 5 pilihan jurusan alternatif yang lain. Jadi boleh jurusannya, kalau misalnya Kak jurusannya sama nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kalau jurusannya sama, disediakan kampusnya yang berbeda, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Kakak pengennya akuntansi Mbak, nah nanti disiapkan kampusnya kira-kira yang mau disimulasikan itu apa, seperti itu. Kemudian untuk konsultasi jurusan, karena tadi disampaikan terkendala di biaya Bapak ya, mungkin Ya, biaya tiketnya juga tidak murah kalau dari Papua. ya. Hadirnya hadir, nanti bisa orang tuanya tetap mensupport melalui Zoom seperti itu. Oh, baik, Bu, ya. Tapi kami sekali Bapak Ibu bagi yang lainnya apabila benar-benar berkenan untuk meluangkan waktu menghadiri, karena itu untuk support tersendiri bagi adik-adik seperti itu. Kemudian terkait untuk super intensif itu betul, itu program yang masih berlanjut setelah intensif Bapak ya. Jadi setelah intensif namanya super intensif. Pembedaannya adalah kalau super intensif nanti ketika sudah tidak ada kegiatan sekolah, mereka belajar di inten dari pagi sampai sore seperti itu, dan itu dilakukan setiap hari. Dan tryout-nya pun itu lebih sering. Nah, ini tadi ada yang menanyakan lagi, super intensif tadi dari kapan? Itu kita mulainya dari 2 Maret. Namun, nah ini saya garis bawahi lagi Bapak Ibu, namun bila masih ada kegiatan sekolah, misalnya ujian atau apa, kita akan menyesuaikan. Artinya adik-adik yang memang masih terkendala dengan kegiatan sekolah, nanti kita coba sesuai seperti itu. Jadi seperti itu Bapak kurang lebih. Ya, saya kembalikan Pak John. Ya, demikian Bapak. Berarti yang super intensif ini nanti daftar lagi gitu Pak, atau seperti apa ya? Kalau super intensif ini sudah langsung include dari program di awal Bapak. Jadi Oh, nanti Iya. sudah Jadi otomatis intinya, gitu. jadi intinya Oh. Bapak Ibu nanti pelajaran sampai persiapan ujian mandiri pun tidak ada tambahan biaya lagi. Oh, baik. Biayanya sudah yang dibayarkan di awal ya, yang sudah lunas itu. Nah, nanti programnya sampai dengan program persiapan ujian mandiri seperti itu. Jadi Oh, tidak baik. usah mendaftar lagi. Iya. Maaf Bu, satu lagi. Kalau kira-kira bisa nggak kami tahu kalau untuk pemilihan jurusan nantinya ada nggak ya kayak kampus-kampus tersebut dia rata-rata nilai yang bisa untuk masuk di situ berapa supaya kami bisa kampus ini yang kami pilih, kampus ini yang kami pilih gitu. Bisa ada nggak ya kira-kira? Itulah Pak, nanti yang tadi saya singgung ya, itulah yang disampaikan di konsultasi pemilihan jurusan. Jadi di situ adik-adik langsung tahu daya tampungnya berapa, siswa tahun lalu yang lolos ke sana skornya berapa, lalu dengan posisi dia sekarang itu peluangnya seperti apa. Nah itu kami tunjukkan ketika konsultasi pemilihan jurusan, seperti itu. Oh, baik Bu. Nanti kalau konsultasi kami bisa Zoom gitu Bu ya, ikut di online gitu. Nanti akan dihubungi wali kelas Pak. Jadi nanti akan diundang, akan diberi kabar oleh wali kelasnya. Nah, kira-kira waktunya seperti apa? Nanti bisa konsultasi juga terkait perkembangan anaknya dengan wali kelas seperti itu Pak. Baik Bu, makasih banyak Bu. Ya, silakan Pak Johan. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya saya beri kesempatan untuk Ortu Fardania. Monggo Ibu atau Bapak. Halo, Bapak atau Ibu dari Ortu Fardania. Baik, kalau tidak ada, berikutnya ini, monggo Bapak Amin. Oh, atau ada? Ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Bapak. Ya. Gimana Bapak? Terima kasih kesempatannya Bapak Johan sama Ibu saya. Kenalkan saya pada kelas alumni. Pertama saya bersyukur dulu dari TO 7 kemarin. Ananda ada peningkatan sekitar 10%. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan yang tadi ini, yang pertama, apakah
siswa-siswa atau setiap selesai melaksanakan TO itu mendapatkan ini apa semacam pemberitahuan mana-mana butir-butir soal yang dia itu salah. Nah, jadi tujuannya untuk dijadikan evaluasi di TO berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin menanyakan apakah bahan belajar atau mungkin modul ajarnya itu dipastikan akan terus ada karena saya lihat juga di modul ajarnya sudah dicoret-coret dikerjakan maksudnya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga tentang jadwal pemilihan konsultasi pemilihan jurusan Bapak. Nah itu untuk konsultasi tersebut akan diberikan kesempatan durasi waktu berapa lama, berapa menit, berapa jam. Nah mungkin itu dulu Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bu Aisyah bisa ditanggapi. Iya, baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi kalau terkait konsultasi jurusan tadi, itu durasinya berapa lama? Nanti biasanya wali kelas itu akan menyesuaikan dengan berapa orang yang dia konsultasikan di hari itu. Kalau memang di hari itu misalkan harus 10 orang, nah mungkin bisa aja diberikan waktu 30 sampai 1 jam seperti itu. Tapi kalau misalkan di hari itu mungkin hanya 2 atau 3, nah kalau mau konsul sampai 2 jam kayak gitu juga enggak apa-apa, Pak. Jadi bergantung dengan kondisinya. Lalu yang berikutnya tadi terkait butir-butir jawaban yang salah nomor berapa, nah itu dibagikan, Pak. Jadi anak-anak itu setelah tryout selalu biasanya 2 hari atau 3 hari setelah tryout respon butirnya keluar. Jadi setelah nilainya keluar, nah besoknya itu ada respon butir mereka salahnya di nomor berapa saja. Seperti itu. Sehingga ketika mereka mengerjakan progres, itu mereka sudah bisa tahu, oh aku tadi yang jawabannya kurang tepat itu nomor ini loh, kayak gitu. Jadi seperti itu Pak. Dan itu dikirimkan oleh wali kelas. Jadi kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan itu, monggo konfirmasi ke wali kelasnya. Nanti kalau tidak ada respon, boleh disampaikan ke saya, supaya nanti saya memfollow up ke wali kelas yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Johan. Baik, demikian Bapak. Oke, terima kasih jawabannya Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya Bapak Amin. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan saya lagi dalam perjalanan ini, jadi mungkin agak sinyal atau suaranya kurang jelas. Saya kenalkan, nama saya Amin, saya orang tua dari Raditya Habibie Ramadan, SMA Negeri Genteng, Banyuwangi. Pertanyaan saya ini cukup banyak ini. Yang pertama, apa arti yang di tryout itu, hasil tryout itu ranking cabang, ranking jurusan, sama ranking kota. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, anak saya ini, saya kasih histori sedikit. Jadi anak saya itu tahun lalu itu ikut UTBK jurusan teknik mesin. Nah, itu jurusan teknik mesin. Terus pilihan pertamanya itu ITS dan kedua itu Jember. Nah, yang dapat Jember, tapi kan mau diambil. Akhirnya anak saya itu ikut jalur mandiri di UNER. Nah, itu waktu itu ikut di Intens Surabaya. Jadi anak saya tuh punya waktu hanya kurang dari 3 minggu. Nggak nyampe malah. Dan alhamdulillah, walaupun nggak keterima, tapi nilai anak saya waktu itu 650. Padahal jalur mandiri itu 700, jadi kurang 50. Nah, terus akhirnya anak saya di Malang masuk di universitas swasta, tapi tetap di fakultas kedokteran. Nah, kemarin saya mau tetap ke UNER atau gimana?
Kalau mandiri jangan, harus UTBK aja. Akhirnya bersedia, makanya mencoba lewat intens. Nah, pertanyaan saya ini adalah kira-kira walaupun saya juga punya keyakinan pulangnya seperti apa anak saya untuk ke UNER, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak saya ini kan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di FK juga, tapi di Malang. Nah, ini strateginya seperti apa ini Bapak Ibu supaya anak saya bisa membagi waktu. Itu. Pertanyaan saya sementara itu dulu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Baik, Bapak. Langsung terima jawab kasih ya, Bapak. Pak Jo. Ya, Ya, Bu Aisyah. oke. Jadi Bapak nanti terkait seperti apa peluang itu baru bisa kita simulasikan dalam konsultasi pemilihan jurusan. Karena di situ benar-benar dipetakan anak yang memilih jurusan yang sama, posisi dia keberapa kayak gitu. Kalau hanya dari nilai TREO dan ranking cabang itu kurang representatif karena tidak menunjukkan di pilihan jurusannya. Tapi kalau konsultasi pemilihan jurusan itu langsung persaingan sesama pemilih jurusan yang sama, seperti itu. Nanti itu dilakukan dengan wali kelas tadi Bapak. Okay? Kemudian tadi pertanyaannya yang kedua, bagaimana tipsnya karena sambil kuliah. Sebenarnya Bapak, kami itu merekomendasikan ke adik-adik yang semi gap year ya, yang sambil kuliah, untuk semester 2 itu kalau boleh memang cuti. Kenapa? Supaya mereka bisa fokus. Karena nanti ketika sudah program super intensif, itu kami masuknya dari pagi sampai sore. Jadi artinya kalau dia memang masih ada kegiatan kuliah, kekhawatiran kami adalah kesulitan untuk membagi waktu, seperti itu. Akhirnya yang kampusnya dia tidak maksimal, di Intan pun jadinya tidak maksimal, seperti itu. Nah, kebetulan memang untuk yang siswa semi gap year, ini sudah secara mayoritas cuti semua Pak kemarin. Tinggal berapa orang saja Pak? 2 orang saja ya Pak Jo ya, yang tidak Ya, cuti ya? gua aja Iya, yang hanya 2 orang Pak Jo. Ya, 2 orang saja Pak kemarin yang tidak cuti, seperti itu. Jadi ya nanti kemarin sudah disampaikan tentu oleh wali kelasnya, nanti monggo bisa konsultasi lebih dalam dengan wali kelasnya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini di 2 pertanyaan terakhir ini Pak Jo ya, mungkin di Pak Ari sama Bu Alia ini ya, mungkin ya. Nanti selebihnya jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu boleh langsung ke wali kelas seperti itu. Ya, silakan Pak John. Ya, baik, monggo berikutnya Bapak Ari, Bu Ari. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Mbak Aisyah. Ini tadi sudah dibahas atau belum? Mungkin karena saya tinggal-tinggal ya. Saya nggak tahu ini udah dibahas atau belum. Cuman pertanyaan saya cuma satu. Jadi terkait dengan pada saat UTBK pemilihan itu, eh, bolehkah itu cuma milih satu? Apa harus milih berapa pilihan seperti itu? Karena anak saya kok kelihatannya dia sudah mantap hanya di satu pilihan seperti itu. Iya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk pilihan Bapak Ibu, sebenarnya adik-adik itu diizinkan memilih 4. Nah, 4 ini dengan catatan 2 S1, 1 D4, dan 1 D3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dia memilih satu, alangkah baiknya ya Bapak Ibu, kita itu kayak memberi masukan, ya minimal ada cadangannya, ya setidaknya pilih 2, seperti itu. Karena kalau hanya satu pilihan kok rasanya sayang gitu kan. Artinya kalau sudah nggak lolos, ya nggak ada alternatif yang lain, seperti itu. Jadi kalau boleh Ibu, disarankan ya setidaknya 2 lah, yang sama-sama S1-nya. Dan ini tadi ya Bapak Ibu, kalau boleh nanti untuk mendaftar itu dilakukan setelah adik-adik dan jenengan semua melakukan konsultasi pemilihan jurusan. Jadi tidak usah terburu-buru mau daftar di awal, itu tidak ada pengaruhnya nanti akan diterima atau seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh dilakukan dulu konsultasi dengan wali kelas supaya setidaknya Bapak Ibu tahu gambaran dan putra-putri Bapak Ibu tahu posisi dia itu seperti apa. Seperti itu. Ya, mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berikutnya, monggo Bapak atau Ibu dari Alia Siti Raisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam, Pak Jo dan Ibu. Ji. Yang pertama saya mau bertanya tentang tampilan ya, yang nilai tryout itu saya juga masih belum paham ya. Ada beberapa tulisan-tulisan di kolom itu mulai ranking jurusan dari 8, garis miring di dalamnya ada 62. Yang terakhir saya baca yang tryout 7 ya. Yang ranking kota 170 di bawahnya 1201, ranking cabang 26 terus di bawahnya 246, itu saya kurang paham. Dulu waktu saya zaman dulu UMPTN itu kan kalau tryout itu mesti misal saya mau pilih teknik sipil ITS gitu ya. Teknik sipil ITS dulu misal 600 gitu ya. 600. Jadi misal kalau kita masih 400 poinnya, berarti saya harus ngejar 200. Lah itu di sekarang kok tidak ada seperti itu ya. Jadi misal kedokteran UNED gitu. Kedokteran UNED itu berapa sih? Yang dibutuhkan nilai poinnya berapa? Dan anak kami ini sekarang posisinya di mana? Mau menuju ke angka itu kurang berapa gitu loh. Maksud saya kok nggak sama seperti dulu gitu loh. Karena itu penting. Artinya kalau ada berapa pelajaran, kalau dulu kan cuman ada 3 atau 4, kalau sekarang mungkin ada 5 itu poinnya berapa, yang kurang di mana, berarti menuju ke situ itu kurang berapa, itu sih. Itu yang pertama, mohon penjelasannya kalau bisa dimunculkan biar kita tahu sekarang menuju ke sana itu kurang berapa. Kalau sudah udah masuk di 600 poin memang dibutuhkan untuk masuk ke kedokteran UNED segitu. Oh ya udah tinggal kita maintain, kita pertahankan terus terus diperbaiki. Terus kemudian yang kedua, ini kan berarti kompetitornya itu dibandingin sesama teman-teman di Inten ya. Teman-teman di Inten ada nggak kesempatan untuk diikutkan tryout untuk compare untuk seluruh gitu ya, tryout nasional gitu ya, tryout nasional ada nggak yang seperti itu ya, supaya tahu bahwa kita dibandingkan nanti banyak di luar Inten itu posisi kita di mana anak ini gitu ya. Itu kemudian yang ketiga untuk masalah super intensif, berarti mulai pagi sampai sore dia full di Inten untuk bertanya secara dikoordinir di kelas gitu atau bebas gitu ya Pak Jo ya. Kalau ini kan les mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau pagi sore itu bebas, apa jamnya tertentu suka-suka kita, ada jam khusus juga apa enggak? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini langsung saja Pak Jo ya. Oke. Iya Bapak, jadi kenapa kok tidak ada skor PTN gitu ya? Ini cara tes dan cara untuk masuk PTN itu sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu Bapak. Nah, maksudnya gimana berbeda? Misal, kemarin saya pakai acuan data siswa tahun sebelumnya. Nah, data siswa tahun sebelumnya itu misalkan untuk lolos ke, nah ini misalkan di sini ya Bapak. Misalnya saya contohkan Raka misalnya, untuk lolos ke pertambangan. Nah, misalkan tahun lalu itu 700, gitu kan ya. Untuk tahun depan ini, apakah nanti skor yang tertinggi tetap 700 untuk masuk ke sana? Itu belum tentu. Kenapa? Karena penilaiannya tidak ada patokan nilai mati. Artinya, penilaiannya kan respon butir. Ada derajat tingkat kesulitan soal. Bisa saja di masa itu, nanti nilai mereka lebih rendah. Dan bisa saja nilai mereka lebih tinggi. Jadi makanya kalau sekarang itu tidak ada passing grade Pak namanya. Saya pernah dulu, anak wali saya pengen masuk statistika UGM. Nah, saya lihat acuan tahun lalu itu 724 lolos. Skor UTBK dia 756. Berarti kan itu sudah melampaui. Ternyata dia nggak lolos ke jurusan itu.
Kenapa? Karena ketika anak wali saya skornya 756, skor untuk masuk statistik UGM tadi itu sudah naik ke 780. Tapi Bu, Kenapa? maksudnya Berarti gini, selisihnya itu kan nggak banyak-banyak gitu. Dan bandingnya jangan cuma setahun, kalau bisa 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang di rata-rata. Dan selisihnya nggak banyak. Zaman dulu kita pun juga nggak banyak. Misal ITB, misal 800 gitu ya teknik industri. Ya kira-kira ya di angka itu kisaran ya 780 atau 810. Artinya nggak akan 500 gitu loh. Atau nggak akan 1000. Maksud saya di selisihnya mungkin puluhan gitu Ibu. Iya, kalau itu ada Pak, maksudnya nanti ketika konsultasi, kalau jenengan mau tanya, anak Inten tahun lalu Mbak yang skor tertinggi masuk ke sana berapa, skor terendah berapa, itu ada. Oke, jadi kalau mau melihat itu ketika konsultasi jurusan kita tunjukkan. Tapi itu tadi Pak, maksudnya kita tidak bisa matok di situ karena, nah kasusnya kan seperti anak wali saya, kan dia melihat oh 724. Berarti kalau nanti saya skornya dia katakan 740 lolos gitu kan. Nah, padahal realnya dia 756. Nah, 756 itu juga ternyata masih belum lolos seperti itu. Realnya 780 seperti itu. Jadi kalau mau aman ya memang kita ambil range-nya ratusan. Kalau kita ambil range-nya puluhan itu masih kurang aman, Pak. Contoh, misalkan nih, nah kedokteran UB, ini muncul Bapak. Skor minimum anak Inten yang diterima di UB kan 680. Gitu oke? Terus skor maksimumnya 777. Nah, rataannya kan 738. Kalau kita mau aman ya kita sampaikan ke anak-anak, ya kamu setidaknya nilaimu bisa di atas 750 kayak gitu. Amannya gitu kan. Tapi ketika kita bilang itu amannya 750, ya belum tentu juga nanti ketika real UTBK 750 itu aman. Kenapa? Karena melihat tingkat kepintaran anak-anak di angkatan itu. Karena kan penilaiannya respon butir seperti itu. Jadi nilainya skornya itu memang bisa naik, bisa turun seperti itu. Dan naik turunnya pun Bapak Ibu ya lumayan terkadang. Maksudnya selisihnya terkadang juga tidak sedikit seperti itu. Yang pasti Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah kalau boleh anak-anak ini apapun itu jurusannya, mereka bisa mengupayakan semaksimal kemampuan mereka dengan harapan skor mereka bisa melejit setinggi-tingginya. Jadi mau itu dia mau milihnya kedokteran, mau dia hanya memilih akuntansi, nah diupayakan mereka bisa menampilkan yang terbaik. Jangan sampai nanti ada yang berasumsi gini, oh ya udah kan aku milihnya cuma kedokteran gigi, jadi aku nggak harus sengoyo anak-anak yang maunya pengen FK. Nah, ini yang mengkhawatirkan nanti. Jadi tadi konsultasi jurusan ini kita jadikan alat, oh ini loh kemampuan kamu sekarang segini nak, maka ayo ditingkatkan bareng-bareng, kita lihat nilai kamu yang masih kurang di mapel apa, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait skor nasional. Ada acuannya berdasarkan nilai tahun kemarin, tapi itu tidak bisa dijadikan patokan secara sepenuhnya Bapak Ibu, kayak gitu. Lalu kemudian terkait tryout nasional, itu memang tidak pernah ada tryout nasional itu yang langsung semua anak kelas 12 atau alumni semuanya wajib kayak UTBK itu tidak ada. Tapi banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tryout dan anak-anak sudah proaktif untuk itu Bapak Ibu. Jadi putra-putri Bapak Ibu itu sebenarnya sudah sangat sering mengikuti event-event tryout di luar kayak gitu. Mereka sering kok kadang bawa soalnya gitu, Kak ini kemarin aku kok jawab gini, jawabannya nggak tepat. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mereka sudah sering juga mengikuti tryout di luar kayak gitu. Bahkan Prosus Inten pun itu terkadang kami membuka event tryout gratis juga untuk anak-anak luar kayak gitu. Nah itu juga nanti bisa kayak dilihat Bapak Ibu kemampuannya bagaimana kayak gitu. Kemudian terkait super intensif, tentu Bapak Ibu, ini kan suatu program, gitu. Artinya jamnya pun pasti nanti jelas. Jam masuknya jam berapa sampai jam berapa. Jikalaupun ada tambahan, nah kita lihat apakah tambahan wajib atau tambahan berdasar permintaan adik-adik, kayak gitu. Hanya memang belum bisa kami sampaikan sekarang, kenapa? Karena setiap anak nanti jadwalnya bisa berbeda.
Ada anak yang dia dapatnya sesi pagi, berarti dia dari pagi sampai sore. Ada yang dia kenanya sesi siang misalkan, nah berarti nanti bisa aja dia bacanya itu dari siang sampai ini. Nah, untuk jamnya itu nanti kami informasikan ke putra-putri Bapak Ibu sembari kami mendata. Di tanggal itu kamu sudah pulang sekolah belum, Dek? Kamu bisa longgarnya di jam berapa? Nah, itu akan kami sesuaikan. Seperti itu. Jadi untuk super intensif nanti ada jadwal sesi diskusi, ada jadwal sesi kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu dilakukan di hari yang sama. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah, sedikit menjawab pertanyaan yang ada di chat tadi Bapak Ibu, mungkin kan ada banyak ya. Tapi kalau boleh saya rangkumkan secara umum, tadi Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir tentang terkait metode cara mengajar kami, apakah diajarkan cara-cara menjawab cepat, lalu gimana kalau anak-anak nilainya masih belum naik, seperti itu nggih. Nah, yang pasti program kami itu disusun sedemikian rupa supaya tadi Bapak Ibu anak-anak terjadi akselerasi, potensinya melejit, bisa maksimal ketika UTBK. Hanya tadi tantangannya adalah ketika program kami diadakan, terkadang yang hadir itu cuma beberapa saja Bapak Ibu. Dan kendalanya seringkali adalah alasannya kadang, saya diminta nganter mama belanja Kak, saya diminta untuk nganter adik gini Kak, saya begini Kak. Nah itulah yang kami pengen ketika super intensif, hal-hal seperti itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi di 66 hari yang tersisa ini, izinkan adik-adik secara maksimal fokus untuk mempersiapkan UTBK. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Johan. Terima kasih Bu Aisyah. Demikian Bapak atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, tadi informasinya dari Bu Aisyah, untuk pertanyaannya dicukupkan, gitu nje. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi terkait gimana detail perkembangan anak, walinya, monggo nanti bisa ditanyakan ke wali kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas, kami minta untuk standby juga kok, gitu. Eh, apa namanya? Bapak Ibu bisa tanya sewaktu-waktu. Nah, seharusnya memang ada sesi wali kelas Bapak Ibu. Ini karena ngapunten malam minggu. Mungkin juga Bapak Ibu guru eh, kondisinya tadi juga masih mengajar, mungkin butuh istirahat. Nanti monggo Bapak Ibu bisa kontak secara personal melalui WA Bapak Ibu wali kelas, nanti janjian sendiri monggo. Ya bisa tanya-tanya melalui WA atau mungkin by telepon atau melakukan Zoom, monggo silakan untuk ditanyakan perkembangan putra-putrinya Bapak Ibu. Demikian ya Bapak Ibu. Eh, Kami mohon maaf jika ada kurang-kurangnya dan mungkin banyak pertanyaan yang belum sempat kejawab. Ini nanti monggo bisa ditanyakan detail ke wali kelas. Begitu, Nje. Baik. Eh, Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir melalui Zoom ini. Luar biasa. Ini ada 121. eh Bapak Ibu, kita tetap kalau bisa nggak capek-capek memotivasi anak-anak. Bapak Ibu juga minta bantuannya, support tidak hanya mental tapi fisik. Bapak Ibu bisa memberikan suplemen vitamin karena kegiatannya nanti di super intensif itu padat setiap hari. Ada wajib kelas, kemudian diskusi. Nah, itu nanti kalau tidak disuplai dengan suplemen atau vitamin, ini khawatirnya anak-anak drop. Karena kalau ada yang sakit satu, ini nanti biasanya nular di kelas itu. Makanya Bapak Ibu, kami minta bantuannya, support, baik secara mental dan juga fisik. Gitu. Oke, demikian Bapak Ibu untuk penyampaian materi di POTUS ketiga ini. Kami ingatkan nanti minta bantuannya untuk bisa hadir tatap muka di konsultasi pemilihan jurusan Bapak Ibu. Gitu nje. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun. kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Malam. Selamat malam.